tanpa dengan mata, kalau sudah punya ilmu maka bisa melihat. Manusia aja bisa begitu, bagaimana Allah? Ya, makanya disebutkan di sini ya, soal matematika susah, jawabannya pakai hadis. Sesungguhnya orang yang memudahkan urusan orang lain dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau ada orang mempersulit orang lain, disulitkan oleh Allah dunia. Kepikir gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masya Allah, berbahagia sekali hari ini ketemu guru kita yang baru pulang dari Palestina. Masya Allah. Alhamdulillah. Aura-aura mujahidnya masih ada di sini. Amin. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mohon doanya Ustaz, saya gantian nyusul. Amin. Hari Selasa depan Ustaz, insya Allah. Baik, ayah bunda, bapak ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan kajian kita. Kita akan bahas tentang kitab Aqidatul Awam. Basic pondasi dari keimanan kita adalah di akidahnya. Yang hari ini kita akan belajar kembali bersama guru kita. Ini senior kita semuanya, Masya Allah. Yang berani ngeledek Ustadz Nasrullah dan sah dan tidak berdosa hanya beliau. Kalau Pak Ang ngeledekin Ustadz Nas itu dosa itu pasti. Apalagi saya gitu. Kalau Ustadz Rasyidin aman insya Allah. Pasti Ustadz Nas bahagia gitu ya. Dan kita doakan guru kita semoga sehat selalu. Amin. Gitu ya. Amin. Diberikan keberkahan ilmunya dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bahas tentang apa Ustadz? Kita sudah sampai insya Allah bahas sifat Allah kudroh, iradah, ilmu insya Allah. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baterainya. Bismillah. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Tsumma ila sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila jamil awliya wal ulama wal syuhada wal sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersama-sama Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang kami muliakan Al Ustaz Ali Murtado LC. Alhamdulillah kita bersama beliau. Sudah pada tahu kan? Beliau adalah anak asuhnya Muammar Gaddafi. Karena beliau lulusan dari Libya. Sahabat-sahabat sekalian yang hadir di MR Center maupun di Al-Yutubiyah ya, yang kita lanjutkan ya. Jadi pada pertemuan bulan yang lalu ada satu kata yang harus kita ingat ya. Ibadah itu sahnya harus mengetahui yang kita ibadahi. Jadi ibadah itu harus dilandasi dengan ma'rifatullah. Nah kita pintu-pintu orang awam bisa ma'rifat kepada Allah. Maka kitabnya disebut Aqidatul Awam, akidahnya orang-orang awam. Karena belajar bersama orang awam, ulama menuliskannya dalil-dalil yang sederhana yang mudah diingat. Ya. Kita sudah sampai pada bulan yang lalu sampai wahdaniyah toh. Allah itu wujud,
qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Hari ini kita akan masuk ke sifat yang ketujuh, yaitu qudrah. Mari kita ingat-ingat dulu secara singkat. Ya, sifat Allah yang pertama harus kita ketahui wujud. Dan wujudnya Allah itu apa? Wajibul wujud. Allah wajib ada. Kalau Rosidin, Ali Murtado, Nasrullah boleh ada, boleh tidak. Kalau Allah berkehendak diadain. Kalau Allah nggak berkehendak nggak diadain. Ya. Dan otak manusia khususnya kalau mau jujur lebih menerima segala sesuatu itu ada sebabnya daripada ujuk-ujuk ada. Ini biar kita ya. Ini di depan saya ada, menurut kesaktian saya ini, saya terawang, ini bolu tales dari Bogor. Benar gak ini? Betul. Ya? Ya kan? Coba. Ini belum pakai ilmu dulu, pakai logika. Otak kita lebih menerima bolu ini ujuk-ujuk ada atau ada yang beli di toko kemudian nganterin di sini? Yang kedua, Ustaz. Belum pakai dalil. Jadi yang namanya kebenaran itu otak yang sehat, akal yang sehat pasti langsung menerima. Ya, jadi adanya Allah itu harus ada, karena apa? Tanpa adanya Allah maka tidak mungkin alam ini ada. Makanya makna la ilaha illallah itu yang paling baku, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah, atau tidak ada yang wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Yang kedua, wujud qidam. Sifat Allah itu harus qidam, terdahulu tanpa ada yang mendahului. Makanya paling gampang kalau Fir'aun, Namrud ngaku Tuhan, ya langsung batal. Ya, masa Fir'aun Ramses keberapa? Ayo, Ditembak insyaallah. Ramses kedua. Oh, Ramses kedua, kan Ya, santri, Ramses kedua. Santrinya Itu lebih pintar, Ustaz. belum sampai ke Museum Nasional Mesir aja udah inget. Masya Allah. Nanti kalau ke Mesir, di situ ada 13 mumi. Kalau ada Ramses II berarti itu Fir'aun yang kita yakini tadi. Kalau Fir'aun Tuhan, bagaimana dengan bapaknya Fir'aun? Kakeknya Fir'aun, siapa Tuhannya? Itu qidam. Kemudian bako, ya, sifat Tuhan itu harus kekal. Kalau dulunya ada kemudian nggak ada, batal jadi Tuhan. Wujud, qidam, bako. Mukhalafatu lil hawadisi, harus muhal dengan yang baru. Ustadz Ali Rosidin bisa berdiri di sini karena apa? Minum air. Coba Ustadz Ali seminggu nggak minum, ya, jamaah di sini kelihatan sakti semua. Hilang semua, Ustaz. Kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kelihatan. Nggak usah naik ke sini, nggak kuat naik ke sini kalau udah ya nggak minum seminggu. Berbeda dengan Allah. Mukhalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Ya, Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Sedangkan manusia berdiri dengan dua kakinya, ada tulangnya, ada sarafnya. Bangunan ini berdiri ada beton, ada semen, ada kerikil, ada tukang batu. Nggak bisa ujuk-ujuk bangunannya berdiri. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Ya, sifat yang terakhir kita pelajari kemarin, wahdaniyah. Allah itu esa, satu dalam kehendaknya, dalam sifatnya. Ya, Ustadz Ali duduk di sini atas kehendaknya sendiri? Enggak. Kalau boleh nolak, nggak mau beliau duduk di sini. Iya, Ustaz. Iya kan? Di situ, Ustaz. Enakan di situ, nggak nanggung ya. Nggak harus senyum terus, di sana boleh cemberut. Kalau di sini kan ada senyum terus. Kalau ada Ustadz Nasrullah nggak mau di sini. Ya. Nggak berani, Ustaz. Ya. Saya juga kalau nggak dipaksa nggak mau, karena banyak yang lebih alim di belakang sana ada ajengan gitu ya. Masya Allah. Tapi kan gini, jadi Ustaz Sarkona, Ustaz. ya, nggak begitu. Jadi kita itu kelihatannya punya kehendak, tapi ya, gitu. Jadi kita itu satu, tapi satunya kita kalau kembali kepada dalil sholat duha, kita terdiri dari berapa? 360 potongan tubuh kalau dipretelin kan, ya gitu. Udah habis belum waktunya? Masih. Oh. Baru mulai, Ustaz. Masya Allah. Maksud saya kalau sudah habis itu kita makan gitu ya, jadi masih lama ya.
Ini salah satu kita yang berbeda dengan Allah. Ya, kita sambil ngaji itu nunggu makan. Khususnya saya. Ya, sudah dong ya. Jadi dari berapa? 6 sifat ini aja kita sudah mengenali Allah dengan sederhana. Maka disebut aqidatul awam. Orang awam itu nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang rumit-rumit. Saya biasanya kalau lagi ngaji ada yang datang suka ngomong begini, mari kita akhiri aja pengajian ini itu ya. Saya belum bisa itu berhenti tidak jahil begitu itu. Saya belum ngomong begitu ya, udah ya. Ini guru-guru pesantren kami Ustaz datang sini. Siap. Masih available Ustaz kalau mau dicoba. Tenang saja. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, kita mengikuti penjelasan dari Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nurul Dholam. Ya. Saya kemampuan nahwu sorobnya terbatas, jadi saya membaca kitab yang sudah ada harokatnya ya. Jadi kalau nanti ada santri yang nyimak, salahkan yang mengharokati, bukan saya. Siap Ustaz. Nah, Ustaz Ali aja yang ahli bahasa Arab nggak mau ngajarin saya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Nurul Dholam Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Kita masuk ke sifat Allah yang ketujuh, Qudroh. Wal qudratu sifatun tusahihu lidati antaf'ala wa tartruka qala Allah Ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Nanti kalau mau baca Quran bisa dibaca surat Al-Baqarah ya. Ayat 284, Ali Imran 29 ya, Al-Maidah 17 19 yang akhir dari ayat-ayat Quran bunyinya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya apa? Allah itu maha berkehendak adalah sifat yang menuntut untuk ya memenangkan atau memilih salah satu dari dua perkara yang boleh dari yang lainnya. Ya. Ya, sorry. Ini yang iradah ya, kita mulai dulu dari ya. Jadi Allah itu qudroh, kekuasaannya mutlak. Kalau manusia tidak ada yang mutlak. Betul. Ya. Pak RT itu bisa memutuskan dengan mutlak enggak? Tidak. Padahal ketua RT. Kalau warganya nggak setuju, nggak bisa. Istri mau masak meskipun dia penguasa dapur, kalau mau masak semaunya sendiri atau menunggu aspirasi. Boleh Bu dijawab Bu? Ya kadang-kadang pusing ya Ibu ya. Suaminya pengen jengkol, anaknya pengen burger. Ya, yang bayi pengennya wortel. Akhirnya biar bisa semua gimana? Bikin bakwan, wortel sama jengkol. Ya, masuk semua. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, meskipun di Indonesia ada undang-undang yang menyangkut siapa? Yang menyangkut presiden itu katanya punya hak prerogatif. Ya tetap aja tidak bisa menandingi kudrohnya Allah Ta'ala. Ya. Yang berikutnya, ya, wal iradatu sifatun taqtadi tarjiha ahadil jaizaini alal ahor. Yang berikutnya, Allah itu maha berkehendak adalah sifat yang menuntut untuk memenangkan atau memilih salah satu dari dua perkara yang boleh dari yang lainnya. Jadi kalau yang pertama kekuasaannya mutlak, yang kedua kehendak Allah juga mutlak. Di dalam ayat lain yang sering dibaca menjadi motivasi apa? Apa Ustaz? Kun fayakun. Oh, jadi kalau ada orang belum punya mobil, bismillah, kun fayakun, punya mobil. Ya, itu nyantol kepada kehendak Allah. Kalau Allah bisa, asal berkehendak, jadilah maka jadi. Kalau manusia nggak bisa. Orang mau masak nasi aja ya, magic jar-nya sudah ada, berasnya sudah ada, airnya sudah ada. Bisa langsung jadi nasi? Belum Ustaz. Enggak, udah diceklekin, listriknya pas mati. Belum bayar token Ustaz. Ya. Ditungguin pas begitu mau makan dibuka masih utuh. Apalagi bapak-bapak dari rumahnya, dari kos sampai nikah nggak pernah namanya masak nasi.
Maka siapin, kata istrinya, nanti kalau mau masak nasi, ambil beras seliter sama air 2 gelas. Maka dia ambil beras seliter, taruh di magicom, sama air 2 gelas, masukin magicom. Sama gelasnya Ustaz. Sama gelasnya, terus ditutup, diceklek. Begitu dibuka, ya nggak mateng orang, airnya di gelas. Harus ketawa yang begini ini, mikirnya setengah mati kok nggak ketawa. Tolong Bu ya, dihormatin Bu ya. Ya. Ibu-ibu masih ngebayangin Ustaz, kayak belum pernah terjadi seperti itu. Iya. Dalilnya apa? Qala ta'ala inna rabbaka fa'allu lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Makanya di belakang sana ada apa itu? Hayalan dan kenyataan toh gitu. Yang di belakang kelihatan nggak itu? Di belakang itu ada tulisan hayalan dan kenyataan. Ada keinginan dan kebutuhan. Ya. Inginnya Allah langsung terjadi. Inginnya kita kembali. Kalau Allah menghendaki ya jadi. Kalau Allah tidak menghendaki ya jadi. Coba, sudah mulai dong belum? 1, kudroh. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya termasuk sekarang itu lagi musim pilpres. Milih sesuatu pakai akidah. Jangan sampai melanggar atau bertentangan dengan akidah. Kalau milih ini nanti Indonesia maslahat. Kalau nggak milih ini Indonesia bahaya. Oh, itu nggak boleh. Milih-milih saja sebagai amal soleh, ikhtiar. Tapi keberkahan atau tidak berkahnya suatu negara tidak tergantung dengan satu orang. Ya, silahkan yang senang nomor 1, istikharah keluar nomor 1, pilih nomor 1. Yang keluar nomor 2, nomor 2. Yang 3, 3. Ya, terserah. Ya, ini kan lagi ngomong yang namanya akidah. Yang tidak boleh mengatakan bahwa apa namanya? Maslahat atau tidak maslahatnya sebuah negara itu tergantung satu orang. Tidak. Sebagaimana kita sering membaca, kita itu kadang-kadang hidup begini karena jasanya orang lain. Tidak turun adab di suatu tempat karena apa? Ada nenek-nenek setiap hari bangun 2:30. Ya Allah, jauhkanlah kami dari adab-Mu. Sementara yang lain jam 2:30 masih di tempat hiburan malam. Jeblok, 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 jeblok. Ya, seperti itu. Gantian Ustaz, ini silakan ngomong dulu saya mau minum. Saya terpesona Ustaz mendengarkan nasihat Ustaz, Masya Allah. Lanjut Ustaz. Coba baca sarahnya itu, Ustaz kan. Saya nyari-nyari belum ketemu Ustaz, ini panjang sekali. Oh, ya. Kayak mana Ustaz? Baik ya, jadi kita sederhana ya. Kita rangkai dulu. Siapa Allah itu? Wujud. Wujudnya Allah wajib ada. Kalau makhluk boleh ada, boleh tidak, terserah Allah mau mengadakan atau tidak. Kemudian yang kedua, Allah itu qidam, terdahulu, tanpa ada yang mendahului. Yang ketiga, Allah itu baqo, kekal. Maka kalau dulu ada, kemudian nggak ada, langsung secara akal itu bukan Tuhan atau Allah. Makanya zaman dulu ada cendekiawan Indonesia mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ya. Coba mikir sedikit. Jangan dengerin doang mau makan kebuli kok, ya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu cuma satu. Kalau ada yang lain berarti bukan Tuhan. Kan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ada yang nerjemahin tidak ada Tuhan selain Tuhan. Udah ketemu belum? Belum Ustaz. Lanjut Ustaz. Sifat berikutnya di sini dikatakan wal ilmu. Jadi wujud, kudrat, iradat, ilmu. Nah, ilmu ini sifat nomor berapa? Wujud, kidam, baqo, muholafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu. Saya jadi teringat ngaji sama Al-Malfullah Kiai Maimun Zubair. Orang awam itu tidak perlu sampai 20. Kalau kita meyakini dengan faham 9 sudah cukup. Karena setelah ilmu berarti ilmu itu pasti hidup. Kan setelah itu hayat.
Ya. Jadi kita ini targetnya faham sifat 20 itu minimal sampai ke sifat ilmu. Itu pesannya Mbah Mun, ya. Karena kadang-kadang kan boro-boro 20 Ustadz, ya. 7 aja nggak apal kan gitu. Tapi kalau ingin sedeng menurut ya dawuhnya Mbah Mun sudah ilmu itu nanti lengkap. Ilmu itu hanya milik orang yang hidup, ya. Kemudian ilmu hayat terus. Gara-gara ilmu orang bisa melihat dan seterusnya. Kita baca dulu. Wal ilmu dan adapun ilmu sifatun itu sifat yang kasifu yang dengannya ya sesuatu dapat terbuka biha dengan ilmu itu asyai'un sesuatu inda ta'alluqiha bih ketika sifat itu berkaitan dengannya. Dalil Qur'annya qala Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in alima. Dalam ayat kursi gimana? Wala yahuduhu hibduhuma. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'huduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau Allah tahu yang sebelum terjadi dan yang akan terjadi. Kalau kita mungkin tahu yang sudah terjadi, informasi yang sudah terjadi, kalau mau baca kita tahu. Tapi besok mau seperti apa kita nggak tahu. Ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah sudah tahu hari ini, ya santri Khairul Razikin ada yang duduk sambil begini. Bahasa Jawanya songgowang. Ada yang ibu-ibu duduk di sini tapi pikirannya token mulu ada. Ya, nah pas pergi tadi apa token rumahnya didit ya. Bisa aja. Dan seterusnya. Ustadz Ali masih duduk di sini nggak percaya. Bener saya duduk di sini gitu ya. Disuruh ngomong dari tadi. Kita posisinya sama Ustadz, sama-sama Ustadz. Kenapa saya terus yang ngomong gantian dulu? Ustadz komisaris, saya pembimbing haji ya. Ya. Jadi kita rangkai sekali lagi. Menurut apa yang didawuhkan oleh Mbah Mun, mengenal Allah secara sifat, kita harus mateng minimal sampai ilmu. Ya, termasuk untuk diri kita. Kapan kita bisa hidup? Kapan kita bisa melihat segala sesuatu? Kan setelah itu ada apa? Haya sama basor ya. Kalam. Ya. Ini mengajarkan kepada kita ya setelah kan kita baca dulu deh nadomnya yang itu yang dari kampung dulu ya. Wujud kita baqa muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sasur basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basyiran mutakaliman wujud kidam baqa muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Baik ya. Salah satu metode agar kita nyangkut dalam belajar itu diulang-ulang. Saya mengikuti metode itu. Maka udah ngomong itu balik lagi biar nyangkut. Meskipun kadang-kadang yang dengar kok ngomongnya itu mulu. Wong diulang-ulang aja besok ya. Saya keliling kemana-mana itu baca takrib. Takrib itu rukun wudu, rukun sholat. Tadi saya di sebuah masjid, nggak usah tak sebutkan. Saya ngajar itu hataman. Hataman maksudnya bab sholat itu ditutup dengan sholat jenazah. Sebelum saya tutup, rukun sholat berapa? Tengok. Nah, yang bukan santri, ibu-ibu belakang sekarang.
Ya, kuis, mimpi. Rukun sholat berapa, Bu? Bu, 13. Ya, dari 13 dibagi 3. Ada rukun hati, rukun mulut, rukun perbuatan, sama rukun maknawi. Yang rukun hati apa, Bu? Niat. Yang rukun bunyi? Ada 5. Kok nyimpang ke situ? Itu contoh. Kita itu seringkali mengerjakan sesuatu tapi lupa. Bapak-bapak, yang rukun mulut ada 5. Sholat itu 1. Niat tadi udah rukun hati, jangan diambil lagi, berantem nanti rebutan. Membaca takbiratul ihram, terus Al-Fatihah. membaca Al-Fatihah. 3, membaca tasahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. 4, membaca sholawat Nabi. 5, salam. oh ini kan urusannya beliau ya, yang ngaji Fathul Qorib kan. Nah ini salah, ini mengambil kapling orang nih. Jadi kembali kepada teori atau dawuhnya Mbah Mun, ya, kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu punya sifat ilmu, maka otomatis ya Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Tapi kita harus belajar, pembicaraan Allah itu tidak butuh suara, tidak butuh huruf, tidak butuh kata. Ya, setelah kalam apa? Qadirun. Ilmu, kalam, terus hayat, sama, basor. Salam. Ya. Qadirun. Kalau dalam ilmu biologi, ciri-ciri sesuatu benda itu hidup apa? Bergerak, tumbuh, apa lagi? Oh, nyangkut biologi. Luas sekali Ustaz ya. Tadi ke fikih, sekarang ke biologi. Oh, bukan luas ya mungkin. Karena Ustadz nggak mau ngomong dari tadi. Sebentar lagi kimia keluar Ustaz. Hah? Kimianya keluar ntar. Udah ketemu? Udah Ustaz. Ayo sekarang gantian baca dulu. Ustaz, saya tugasnya hari ini MC Ustaz. Iya nggak apa-apa kan Ustadz Nas juga kadang MC, tapi kalau disuruh sama narasumber ngomong ya ngomong. Coba baca. Iya sama Ustaz. Wal ilmu sifatan min kasyafu biha syai' 'inda ta'liqiha bihi qala ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Ya, sampai terjemahan sama orang Libya gimana? Ilmu ada sifat yang dengannya kita mengetahui sesuatu itu ya. 'Inda ta'liqiha. Ta'liqiha ya, ketika kita menyambungkan dengannya. Allah menyampaikan innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Maka satu tema sedikit Ustaz, mungkin tadi yang sampaikan Ustaz ketika baca ayat kursi Bapak Ibu gitu kan. Ketika kita mendapatkan sesuatu apapun, Allah itu nggak pernah tidur. Allah nggak turu gitu bahasanya orang Jawa Ustaz ya. Allah tahu kok apa yang terjadi pada kita. Allah yang ngurusi semuanya. Maka husnudonlah kepada Allah. Hari ini kita sedang ini Ustaz nungguin persidangan dan alhamdulillah hasilnya keluar Ustaz. Qadaruahnya belum diterima Ustaz, kita untuk akses jalan sesuai yang diharapkan gitu ya kan. Allah tahu mana yang terbaik, kita husnudon pasti ada rahasia terbaik dari perjuangan ini Ustaz. Maka menghadirkan husnudon di dalam ilmunya Allah. Kalaupun misalkan hari ini kita jantung digebukan oleh Allah SWT Ustaz ya, bahkan kita nggak tahu degupan itu bagaimana gitu kan. Masya Allah, Allah tahu segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi dan nanti akan terjadi di endingnya bagaimana, Allah Maha tahu. Maka serahkanlah semua pada Allah Subhanahu wa taala sebagai prasyarat Ustaz, gitu Ustaz. Baik. Kembali, Ustaz. Kita kembali ya melanjutkan tadi ya, bahwa kita harus tahu juga ya bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya, maka kita timbal balik, kita harus ilmui juga Allah itu senangnya nguji. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku Wa huwa ala kulli syai'in qadir. alladzi Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup itu pindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Nah, dia jadi timbal balik. Kalau Allah mah nggak usah dibahas. Allah itu kita tadi hari ini ada keputusan sidang ternyata ditolak. Allah udah tahu. Kita
Sekarang harus diilmui setiap segala sesuatu itu kalau sudah terjadi berarti ridho. Nggak ridho juga tetap nggak diterima. Nggak usah mencak-mencak, bikin spanduk, apalagi pengadilan nggak jelas ini itu ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya harus stok ngomongnya panjang ini ya, karena hostnya ini lagi jadi orang tasawuf ya, sedikit ngomong. Ya kan? Mengamalkan ilmu itu Nabi Zakaria Ustaz. Puasa bicara biar dapat keajaiban. Baik ya. Wal ilmu sifatu yang kasifu biha sudah. Qala Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in alima. Ayat lain mengatakan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kemudian Syekh Nawawi menuliskan dalam syarahnya faqaulu nadimin, adapun ucapan nazam Syekh Ahmad Marzuki alimun bikulli syai', mengetahui atas segala sesuatu, ai sawaun kana mujmalan, yakni sama saja apakah secara global atau mujmal, au mufassalan at mumkinan kana au mumtanian au wajiban. Jadi Allah itu maha tahu secara global atau terperinci ya, mufassal, yang mungkin tidak mungkin maupun yang wajib atau yang muhal. Sementara kalau kita tidak seperti itu. Ya, biasanya kalau anak ujian ya suka marah kan? Belajarnya bab mana yang keluar? Bab mana? Ya, kan begitu. Ya. Padahal belajar 1 semester 6 bab itu sudah dipelajari kan gitu. Iya. Sudah berulang kali ada kuis, ada latihan. Ya, guru yang pintar membuat soal itu harus dari situ kan gitu. Tapi begitu ada ujian langsung saya tadi baru ketawa lagi karena ada yang nulis ya soal matematika susah, jawabannya pakai hadis. Sesungguhnya orang yang memudahkan urusan orang lain dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau ada orang mempersulit orang lain disulitkan oleh Allah dunia. Kepikir gitu loh. Ini kan merendahkan ilmu agama ya, nggak bisa matematika bawa-bawa dalil. Kalau Ustaz jadi dosen gimana, Cuk? Kalau Ustaz jadi dosennya, jawabannya gimana ya? Kamu pindah aja ke madrasah. Insyaallah. Kita lanjutkan ya, karena ini udah paham semua. Ya. Teman-teman yang ada di mana? Di YouTube ya. YouTube ya. Khusus malam ini MC-nya hemat bicara, jadi pembicaranya harus banyak bicara. Kita berikutnya ya, wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi qiyamuh binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu sudah. Sekarang sama. Ya, ini akhir tahun berarti kita memang harus hataman ya. Malam ini sifat 20. Langsung hatam. Selesai. Siap, Ustaz. As-sam'u bermula sifat Allah sama, wal basaru dan basor, sama itu mendengar, basor itu melihat. Sifatani dua sifat ya, yari tul ingkisafu ya, dua sifat yang melebihi bihima dengan keduanya itu alal ingkisafi bi ilmi. Jadi sifat Allah itu setelah ilmu maka otomatis sama basor ya, sama seperti ya, mohon maaf ibu-ibu kalau ngelihat P di garis itu artinya apa? Ada P merah, P hitam, pinggirnya merah, terus P-nya dicoret, red gitu. Dilarang parkir. Dilarang parkir. Taunya dari mana? Baca, Ustaz. Ya, sebelum ngelihat itu sudah tahu dulu. Tapi kalau mohon maaf orang dari pedalaman sana ya, yang belum pernah mengetahui itu, ngelihat P itu bawa mobil berhenti atau enggak? Ya nggak tahu, dia dikira cuman tulisan aja. Jadi kenapa orang ada P di garis, S di garis berhenti? Karena sebelum melihat sudah tahu ilmunya, gitu loh. Kalau belum tahu ya nggak tahu. Seperti mohon maaf, saya kemarin ke Masjid Al Jabar ini dari Tahadus bin Ni'mah ya.
Saya pakai surban ini karena habis ngisi manasik langsung mampir ke situ. Ada orang baru kondangan, satu bis kecil. Salah satunya ada yang pakai kaos MR gitu ya. Saya kan pas papasan langsung ngomong, satu sama terhubung. Nengok semua, Ustadz Rosi. Kenapa orangnya begitu? Karena pernah ilmu. Tahu saya di YouTube. Masya Allah. Kalau saya ngomong satu sama terhubung, belum pernah ngelihat saya, nanya dia, Bapak anggota dari mana? Kan gitu. Ya gitu loh. Korwil mana ini? Ya korwil mana gitu ya. CTMR atau bukan gitu kan. Gurunya CTMR. Jadi sekali lagi, ilmu itu menyebabkan bisa melihat, bisa mendengar. Meskipun ada melihatnya secara langsung dengan mata atau mendengar dengan telinga. Contoh, orang yang sudah punya ilmu tajwid, ya kan? Ada orang baca Quran, nggak ngelihat Qurannya, nggak ngelihat itunya, langsung bisa nyalahkan karena punya ilmunya. Dia merem begini, muridnya suruh baca, ya lan tanalul birro, kan? Ya dia bacanya lan, diidharkan, mesti langsung disalahkan. Jadi tanpa dengan mata, kalau sudah punya ilmu maka bisa melihat. Manusia aja bisa begitu, bagaimana Allah? Ya, makanya disebutkan di sini. Ya, sifat sama dan basor itu dua sifat yang melebihi keterbukaan dengan kedua sifat itu atas keterbukaan dengan sifat ilmu. Jadi ilmu itu membuat kita bisa melihat. Apalagi kalau ilmu diamalkan dengan istiqomah, maka ujung-ujungnya dalam hadits qudsi, mata kita dibantu dengan mata Allah. Maksudnya apa? Mulut kita dibantu dengan mulutnya Allah. Kalau sudah begitu hati-hati, di belakang aja kelihatan. Karena malaikat ngomong, awas di belakang kamu ada yang mau nusuk. Gitu. Ya, bukan sakti, tapi ditolong oleh Allah. Dalil Qur'annya, wa huwas sami'ul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Seperti biasa, yang di sini atau yang di YouTube, kalau mau bertanya silahkan bertanya. Nah, tapi rumusnya sederhana. Jangan persulit. Kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain. Ya. Itu. Baik, ayah bunda, bapak ibu semuanya, mungkin ada yang tanyakan kepada guru kita sambil kita berjalan, memberikan nafas sejenak untuk beliau untuk bernafas dan minum. Sat, silakan Sat, monggo Sat. Enggak lah. Oh. Kalau makan enggak. Enggak ya. Baik, siap. Baik, ada kakak santri? Ada tanyakan? Enggak ada. Kalau ngaji tidak ada yang bertanya. Oh, ada Ustaz. Ya. Masya Allah. Ya Bu. Pak Ang, ada mic-nya Pak Ang? Oh baik. Kakak, mic-nya Kak. Jadi kita sudah sampai ke berapa? Wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, sama, basor, 11. Ya Bu. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Allah itu kan sami basor. Sama. Sama basor, karena orang yang tadi kata Ustadz, ada yang mau ditusuk apa itu kan Allah ngasih petunjuk. Bagaimana dengan orang yang merasa yang dikasih ilmu kayak seperti orang indra keenam, nah itu gimana? Ya, baik. Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, kita kembali kepada rumus ya. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu. Ya, sesungguhnya siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah, berarti dia orang Islam yang istiqomah dengan amal soleh. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah menurunkan ketenangan dengan mengirim malaikat, yang malaikat itu mengatakan jangan takut, jangan sedih. Ya, kemudian ayat tadi. Kalau siapa ingin dicintai oleh Allah, ya, maka kerjakan yang wajib. Kalau ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, maka jagalah yang sunnah. Ya, kalau sudah menjaga yang sunnah seperti yang wajib, jadi wali Allah kan? Kalau jadi wali Allah itu sederhana, ya. Sesungguhnya pendengaranku adalah pendengarannya, ya. Penglihatanku adalah penglihatannya. Kalau ada orang ngaku, mohon maaf nih, kalau secara disiplin ilmu kewalian, kalau ada yang ngaku punya kelebihan, itu gugur. Karena sejatinya nggak boleh ngaku. Bahkan wali yang sudah tinggi, begitu dia menampakkan kewaliannya, bisa turun derajatnya. Ya, jadi kalau saya ngaku bisa ini, bisa itu, mohon maaf dilihat dia sholat atau enggak.
Kalau dia katanya sholatnya di Mekah, saya sholat Jumat di Mekah loh. Gimana sholat Jumat di Mekah? Sudah sholat Jumat di sini jam 12, di Mekah jam 8. Jadi kalau dia ngaku sudah sholat Jumat di Mekah, berarti sholat subuh tadi, belum Jumatan. Ya, adzan dulu, silakan. Baik, siap. Kakak santri boleh? Ya, yang di YouTube silakan, yang mau maksudnya yang menyimak dari YouTube, mau ke masjid atau apapun silakan, kita break nanti kembali lagi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, saya ingatkan jangan pernah tidak menjawab adzan, jangan sampai tidak berdoa selesai adzan. Rasulullah menjanjikan siapa yang menjawab seruan nida atau muadzin, kemudian berdoa, di dalam doa ada Allahumma atihi al-wasilah halat lahu syafa'ah. Jadi salah satu hak syafaat itu registrasinya dengan doa selesai adzan. Bahkan Imam Suyuti mengatakan, saya khawatir kalau ada orang selalu nyuekin adzan, wafatnya su'ul khotimah. Allahu Akbar. Oke, jadi Mbak yang bertanya tadi, Ibu, kalau ada orang ngaku-ngaku sakti, punya indera keenam, indera keitu, harusnya hati-hati dengan yang seperti itu. Apalagi membicarakan hari depan yang belum terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, orang tahu, itu masih mungkin. Misalkan Ustadz Ali datang ke rumah saya, terus saya tiba-tiba ngomong, Ustadz kemarin habis makan ya di tempat warung yang diboikot itu, maksudnya makan warung di tempat yang diboikot. Warteg maksudnya? Bukan, restoran yang diboikot karena diskon Ustadz Ali misalkan beli gitu ya. Kalau nggak diskon nggak beli gitu ya. Karena diskon diboikot terus saya ngomong begitu. Sesuatu yang sudah terjadi itu ada informasi yang memang sudah ada. Ada orang yang bisa mengaksesnya. Dalam ilmu fisika ada namanya aura, medan energi yang mengelilingi materi. Jangan kaget. Kalau kita ketemu orang soleh, ya sesuatu yang pernah terjadi itu terdownload. Karena memang filenya udah ada.
Kalau kita belajar sedikit ilmu yang Ustadz Nasrullah punya certified-nya, namanya NLP, Neuro Linguist Program, jadi ilmu otak. Kita itu hidup dalam hanya 7% kesadaran, 97 alam bawah sadar. Ya, orang-orang soleh itu mengakses informasi kita di alam bawah sadar. Maka kalau kita pusing, stres untuk ketemu orang soleh, baru ketemu orangnya aja, dek, langsung kita merasa tenang. Karena apa? Alam bawah sadar kita sudah menangkap energinya orang soleh itu. Dan orang soleh itu dibantu oleh Allah. Ya, sekaligus ini saya menjawab di YouTube ada yang nanya, Ustadz, maksudnya mulut orang lain itu gimana ya? Tadi, orang kalau mengerjakan yang wajib, maka dia dicintai oleh Allah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka jaga yang wajib. Kalau ingin lebih dicintai berarti dekat, al-muqarrabin, maka menjaga yang sunnah. Kalau dalam surat Al-Waqiah, manusia kalau mati dibagi 3 kan? Fa'amma ingkana minal muqarrabun atau muqarrabin? Muqarrabin Ustaz. Hah? Muqarrabin. I'rabnya muqarrabin apa muqarrabin? Setelah min pasti muqarrabin Ya. Ustaz. Ini saya belajar. Ngetes ini. Setelah huruf jar Ustaz, ini santri-santri tahu Ustaz. Fa'amma ingkana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun. Kalau orang yang dekat kepada Allah fasilitasnya 3, rauhun, raihanun wa jannatun naim. Wa amma ingkana min ashabil yamin, kalau dia golongan kanan itu hanya yang wajib aja dikerjakan, fasilitasnya cuma selamat. Fasalamulaka min ashabil yamin. Tadi saya sebutkan kalau ada orang menjaga sunnah dengan rapi seperti menjaga fardu, maka Allah membantu. Kalau mau ngomong dituntun oleh Allah sehingga omongannya itu baik terus. Kalau melihat dibantu dengan Allah, maka hanya bisa melihat yang baik-baik, atau orang lain tidak bisa melihat, bisa melihat. Contoh peluang. Peluang itu hanya orang-orang yang dipilih. Orang lain semuanya bisnis zaman dulu apa yang namanya itu? Yang di pinggir jalan yang ramai banget. Milo apa? Sempat heboh? Hah? Es Kepal Milo. Semua apa ini? Orang lain bikin kepal Milo, dia dibantu oleh Allah, lain bisnisnya. Nah, itu salah satu inspirasi, dia bisa melihat peluang dibantu oleh Allah. Bukan maksudnya mata orang lain gitu ya. Tadi di YouTube dikira itu maksudnya meminjam mata orang lain, bukan, dituntun oleh Allah. Makanya dalam istilah orang Jawa ada namanya ngerti sadurunging winarah. Nih. Tahu segala sesuatu yang belum terjadi karena diilhamkan oleh Allah. Kamu jangan nimbun dolar, sebentar lagi dolar nggak ada nilainya. Karena diberi ilham oleh Allah, dolarnya dibeliin dirham gitu maksudnya. Dinar. Oh, dinar ya. Gitu. Tadinya dia investasi di dolar. Tapi karena dia rajin baca Waqiah tiap hari, maka dibantu oleh Allah. Sunnahnya itu membantu. Investasi yang menjanjikan itu dinar. Misalnya seperti itu. Jadi kalau yang mengaku punya indera ke-6, ke-7, ya lebih baik kita lebih selamat, ya jangan seperti itu. Karena dalam dunia wali, kalau ketahuan wali itu kemudian kabur. Makanya Syekh Maulana Maharibi itu makomnya banyak. Di situ jadi orang biasa, tahu-tahu ketahuan wali, maka dia ngilang. Karena ngilang, penduduk setempat mengatakan dia meninggal. Maka kalau di dekat makamnya Sunan Sunan Ampel, itu kalau nggak salah ada Mbah Bolong atau siapa, yang makamnya ada 6. Ya, karena meninggal, ketemu lagi masih hidup, kubur lagi, seperti itu. Ya. Masya Allah. Ustaz, izin Ustaz, sebelum lanjut ada pertanyaan Ustaz. Ya. Tadi di antara sifat-sifat yang disampaikan Ustaz, bagaimana mengaplikasikannya dalam sholat khusyuk Ustaz? Ya. Biar ingat sifat-sifat itu, sholatnya bisa khusyuk. Ya. Kan kalau menjadi khusyuk itu rumusnya nggak usah repot-repot. Kita kembali kepada arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Al-Islam, kewajiban yang sifatnya dohiriyah. Syahadat, mohon maaf, butuh mulut yang didengar oleh orang lain. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua sholat, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Kemudian zakat, ada harta yang dikeluarkan. Kalau dia panen padi, bawa padi. Kalau dia punya emas, keluarkan emas. Kalau penghasilannya duit, keluarkan duit. Yang berikutnya puasa, ada kelihatan fisiknya. Biasanya makan 3 kali, diganti makan 2 kali. Makan sahur sama makan buka puasa. Meskipun buka puasanya kadang balas dendam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurma 7. Masya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kolak.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lontong. Masya. Hayya 'alas shalah, asinan. Masya. Hayya 'alal falah, pacar Cina. Masya. Allahu Akbar, es teh manis. Kolak udah ya. Itu contohnya begitu. Nasi Padang belum, Ustaz? Ya tadi, begitu Allahumma rabbah hadi ta'wati tamah, nasi Padang. Tapi kan ada sesuatu yang tadinya memasukkan sesuatu, apalagi haji harus datang ke situ. Yang kedua, iman tidak kelihatan kan? Iman kepada Allah, malaikat, kitab. Nah, bagaimana mengaplikasikan? Sudah, ihsan. Beribadahlah, sholatlah seolah-olah engkau melihat Allah di depanmu. Kalau tidak, yakinlah Allah itu meskipun tidak pantas, Allah itu laksana CCTV yang mengawasi gerak-gerik kita. Tadi Ustadz Ali kan sudah menyampaikan Allah itu nggak pernah ngantuk, apalagi tidur, melihat terus. Ya, meskipun pikiran kita mungkin lagi sholat, ya sholatnya di sajadah, pikirannya ke Tamrin City. Pikirannya kemana? MR Camp tanggal 31 di Bekasi, gitu kan? Misalnya apal begitu. Apal, ya. Ya, ilmu basic saya marketing, jadi momen event itu harus tahu gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi yang penting kalau kita sepanjang sholat itu selalu itu bahaya, jadi wali nanti repot. Ya. Makanya kita itu kata guru kami Al Habib Lutfi bin Yahya, ya, level pertama kata Imam As-Sadzali, ya, Imam Abu Hasan At-Tadlali, khusuk level pertama itu takbiratul ihram, ingat Allah. Allahu Akbar. Sudah cukup. Iftitah Tamrin City, Fatihah MR Camp. Masya Allah. Baca surat, coba ikut Ustadz Alia ke Aqsa. Masya Ya. Allahu Akbar. Bayar zakat dinar kapan ya? Nah itu nggak apa-apa. Tapi takbiratul ihramnya ingat Allah. Level kedua takbiratul ihram dan Fatihah. Maka Fatihah itu harus tahu artinya. Jangan tiap sholat dari SMP sampai sekarang kita kayak MP3 ya, Bang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ya kan? Waladhdallin. Terus handphonenya bunyi, terus baca surat. Ya kecepatannya ditambah, tadinya maestoso kalau nyanyi jadi demersia. Bismillahirrahmanirrahim atau anekal qausal fasoli rabbikan enam ya. Bunyi lagi rukuk ya. Subhanarabbal azim assalamualaikum. Misalnya begitu. Level berikutnya ya latihan khusyuk itu di 5 yang rukun bunyi tadi. Bunyinya di mulut, hati dan otaknya mengartikan insya Allah khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kalau perhatiannya fokus, ya nggak kemana-mana. Pikiran itu harus diikat, hati diikat. Kalau nggak diikat, dia nyari ikatan. Ya jemuran, Tamrin City, apa namanya, Bolu Tales. Ya, dan seterusnya. Nah, syukur tadi tasahud. Kan sudah saya sampaikan di sini, tasyahud itu kalau bisa tahu artinya dan khusyuk. Kata Al Habib Ali Al Habsyi yang ngarang kitab Simtud Duror, ya, di dalam kitabnya dibacakan oleh Bu Gus Baha. Siapa yang membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, maka keajri seperti orang ini, orang yang hadir ke Arafah untuk wukuf dan umroh. Gara-gara ngomong at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul, kan hadir ke Ka'bah untuk memuji Allah, hadir ke Arafah untuk memuji Allah, maka diwakili dengan tasawuf itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Dan mulai ngerti at-tahiyah itu apa, ya. Thayyibah itu apa, barokah itu apa, lillah itu milik Allah. Sehingga kita nggak sopan kalau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi rahmatu. Assalamualaikum. Ya. Kemudian assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, pahalanya seperti ziarah ke Madinah langsung kepada Rasulullah. Domirnya kan ka, assalamu alaika, Nabi Muhammad di depan kita. Nggak usah nunggu ke Raudhah, nggak usah nunggu ke Madinah. Setiap sholat kita sudah ziarah. Buang domirnya assalamu alaika, bukan assalamu alaihi, ka, Nabi Muhammad di situ. Untungnya itu Nabi Muhammad akhlaknya terpuji. Allah Maha Pengampun. Kalau Tuhannya Rosidin apa enggak jawab, gitu doang. Lah iya. At-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi. Kayak orang lagi lari sprint, bawahnya pistol kan? Biar gitu langsung. Ya. Begitu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin,
pahalanya seperti orang ziarah kepada seluruh aulia Allah seluruh dunia. Masya Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah di Mesir, ya, Al-Imam Abu Hasan Azali di Maroko, semua seluruh wali-wali itu, ya. Baik. Masih ada pertanyaan? Belum ada lagi. Oh, Ya. baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi dikatakan jika ingin disayang Allah atau dicintai Allah, kerjakan yang wajib gitu ya. Tapi jika ingin lebih dicintai Allah, kerjakan yang sunnah. Kita mengerjakan yang wajib itu kan punya wajib, namanya wajib ditinggalkan berdosa ya. Nah, kita melakukan sunnahnya itu ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah itu menjadi karena dilakukan setiap hari, jadi kesannya seperti wajib ya. Karena sudah terbiasa, ketika meninggalkan rasanya ada yang hilang. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Artinya kan yang sunnah itu dilakukan setiap hari, hampir sama seperti yang wajib. Di sini letak perbedaannya antara wajib dan sunnah bagaimana gitu Ustadz? Ya, sudah jelas, kita kembali ke kaidah fikih. Hukum fikih kan 5 wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sholat 5 waktu wajib. Ini sunnah Nabi tapi hukumnya wajib kan? Semua yang dikerjakan Nabi kan katanya sunnah. Tapi apa yang dikerjakan Nabi tidak semua hukumnya sunnah kan? Sholat 5 waktu kan sunnah Nabi karena Nabi mengerjakan, tapi secara fikih wajib. Ya kita nggak usah terlalu pusing. Sunnah sholat duha setiap hari. Udah tahu hukumnya sunnah, ini nggak wajib. Gitu loh. Jadi nggak usah terlalu pusing, ada orang ngomong yang namanya sunnah itu jangan dikerjakan tiap hari, nanti dikira wajib. Kata siapa wong hukumnya udah jelas? Sekali sunnah ya sunnah. Sama seperti orang ziarah kubur. Dalilnya gimana? Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang aku memerintahkan kamu ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Pokoknya sudah disuruh. Mau ziarah kubur, mau Ramadan boleh, mau waktu Idul Fitri boleh, hari Senin boleh, tetapi hukumnya tetap sunnah. Sama seperti tiap hari qobliyah subuh, setiap hari. Kenapa? Karena 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia langit dan seisinya. Untung aja kita nggak disuruh bayar pajak, ya nggak? Lah iya. Kita itu punya dunia langit berikut isinya. Pak Haritanu hanya punya MNC Group sama Perindo, kita dunia langit berikut isinya. Totalan pajak berapa itu? Kan untuk apalagi siapa yang mau mengerjakan sholat 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar, dibangunkan 1 rumah di surga. Makanya dalam madhab Syafi'i qobliyah asar itu tetap ada, bukan karena muakatnya Nabi mengerjakan, tapi ada doa Nabi. Sesungguhnya rahmat Allah bagi yang mau qobliyah asar. Siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar dapat 1 rumah di surga. Udah, dalilnya sunnah dikerjakan. Mau rutin tiap hari, mau seminggu sekali sunnah ya sunnah, nggak bisa berubah jadi wajib. Ya. Bahkan kata para ulama, sesuatu yang sunnah mewajibkan untuk dirinya sendiri ya nggak apa-apa, kan untuk dirinya sendiri. Kalau orang lain tetap sunnah, gitu deh. Saya wajib untuk diri saya sendiri itu setiap Senin Kemis saya puasa. Senin ada undangan makan siang, maka saya bayar. Hari Selasa saya puasa karena kemarin itu boleh tetap sunnah, tidak menjadi wajib. Yang nggak boleh itu ini Senin, Ustadz Ali wajib puasa. Kalau enggak nanti pakai sarung terus, enggak pakai celana. Kenapa? Celananya enggak muat. Nah itu yang enggak boleh. Ya, mengandung 2 hal itu. Ya. Nyindir banget itu. Dikempesin ini, Masya Allah. Tapi Masya Allah, dalam sekali ya Bunda ya menyampaikan materinya, tapi dengan ketawa dan begitu ringannya. Masya Allah. Masih ada pertanyaan lagi? Atau mau disempurnakan Ustaz? Ya, kita satu ya. Wujud kita bako muhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmu ayun. Ya, kalau di sini sama dulu. Basor kalam. Ya, kita lanjutkan ya. Wal kalamu dan bermula sifat Allah kalam huwa sifatu azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala. Ya. Sifat Allah kalam maksudnya berbicara adalah sifat azali. Azali itu melekat langsung, ya. Sebelum dari zaman dulunya, kalau bahasa kampung saya kunone kuno. Nah, ya. Yang berdiri pada zatnya yang diungkapkan dengan runtutan, ya. Yu'abbaru anha binadmin al mahsusil musamma
bil Qur'ani wa bi kalamillahi ta'ala aidon. Qala Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, ya. Dengan runtutan atau susunan yang khusus disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 164, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Tetapi kemudian disarah oleh Syekh Nawawi, fakalamuhu ta'ala laisa biharfin. Allah Ta'ala tidak berbicara dengan huruf, wala sautin, dan juga tidak dengan suara, bal bikalamin qadimin, tetapi dengan kalam yang qadim yang dahulu, la awwala lahu wala akhira lahu, yang tidak ada permulaan dan tiada akhir baginya. Wa amma makna qaulihi ta'ala wa kalamallahu Musa, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung, ya. Takliman ay asma'uhu kalamuhul qadimu bi jami'il a'ta'ihi min jami'il jihati. Maksudnya Allah memperdengarkan kalamnya yang qadim kepada Nabi Musa dengan seluruh kelengkapannya dari segala arah. Bahasa sederhananya, begitu Allah berhadapan dengan Nabi Musa langsung paham. Kalau kita kadang-kadang ya, kalau metode talqin ya, kadang kan ada lagi ngaji begini, ibu-ibu nggak bawa Quran. Ustadznya itu udah pelan-pelan ya. Innalladzina, yang di belakang dengarnya ladina, alanya nggak kedengeran, ya. Seperti itu. Tapi kalau Allah berbicara ya, tadi orang soleh, kita ketemu orang soleh aja belum ngomong nasihatnya udah sampai. Pernah ngalamin begitu nggak? Lagi stres tingkat provinsi Jawa Barat. Tiba-tiba diajak Ustadz Nasrullah ke rumahnya Abuya. Belum ngomong Abuya, ngomong apa-apa, ngelihat wajah Abuya, set. Terasa amanah itu beres semua ya. Terasa doang ya. Terasa gitu ya. Deg-deg gitu. Apalagi Allah tadi. Nabi Musa disebut kalimullah atau orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah, ya bukan begini bicaranya, ya difahamkan oleh Allah. Kita lanjutkan. Wa kana Jibril ma'ahu falam yasma' ma kalamallahu bihi Musa. Malaikat Jibril ada bersama beliau, akan tetapi ia tidak mendengar apa yang Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa syami'a kalamul qadimu aidon Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra. Nabi Muhammad mendengar kalam Allah yang qadim juga pada malam Isra. Bahkan dalam riwayat Isra Mi'raj, ya, malaikat Jibril nggak berani ikut naik ke Sidratul Muntaha. Karena kalau mau naik, langsung dari yang sayapnya lebar bisa mengkeret seperti burung emprit dalam keterangan guru-guru kami yang ahli tafsir. Jadi begitu di bawah Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, ya makom saya hanya sampai sini. Kalau saya naik lagi ke atas, maka saya yang segede ini, punya sayap 600, membentang sana sini, saya bisa mengkeret seperti burung emprit. Burung emprit itu kan burung yang paling kecil. Ya. Walaisallahu fi makanin wala jihatin balil makani lisami'il hadis. Allah tidak berada pada suatu tempat dan arah, akan tetapi tempat perlu bagi makhluk yang mendengar kalamnya Allah Ta'ala, seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Wa nasma'a kalamuhul qadima aidon fil qiyamati wal jannati bi ghairi sautin wala harfin wala qurbin wala bu'din. Dan kita akan mendengar kalam Allah ini yang qadim pada hari kiamat dan di surga dengan tanpa suara, huruf tidak dekat, tidak jauh. Bismillah ya, mari kita berjuang, nanti selamat masuk surga. Salah satu yang paling dahsyat kenikmatan surga, ketemu Allah, mendengar kalam Allah, menatap Allah. Kalau dalam surat yang lain diterangkan, kita ngumpul di satu ruangan begini, di situ ada yang tembus kaca bisa ngelihat Allah di sana. Ya, tapi masuk surga dulu, ya. Ya, gitu. Kama narodatahu ta'ala fil akhirati min ghairi sabbatin wala mislin wala dahilal jannati wala harijan anha fahadihi thalatha asrota sifatun. Sebagaimana kita dapat melihat zat Allah Ta'ala di akhirat tanpa ada sama dan serupa, tidak di dalam surga, tidak pula di luar surga. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu ya, kita berjumpa tahun depan, mudah-mudahan masih ada umur, ya kan? Kita itu berpisah setahun loh, jangan sembarangan pengajian.
Di akhir Desember Ustaz ya. Ustaz, Masalah. hari Selasa berangkat ya? Insya Allah Ustaz, nunggu visa. Ya. Mohon doanya Ustaz. Ini langsung ke Jordan terus masuk ke itu. Ke Turki katanya, Turki baru ke Mesir, baru ke Rafah. Oh. Mau ikut Ustaz? Lewat Rafah. Katanya Ustaz. Mohon doanya. Ya mudah-mudahan Allahumma lancar. Saya juga insya Allah hari Senin ya terbang menuju ke Madinah insya Allah. Allah. Ya, mohon doanya ya. Karena saya mungkin dianggap pengangguran sama teman-teman jadi disuruh ngantar-ngantar gitu ya. Nanya, Ustaz nganggur gak? Kenapa emang anterin saya ke Madinah? Ya, gitu. Pengangguran yang menyenangkan Ustaz ya. Ya kalau yang punya kantor kan harus cuti ya enggak? Saya alhamdulillah cuti saya prasmanan ya. Allah. Tinggal ngambil ya. Karena tapi nggak punya jaminan apa-apa ya. Jaminannya ya ikhtiar gitu. Baik. Masya Allah. Sekali lagi kita highlight sampai hari ini kita sudah belajar kurang lebih berapa? 13 atau 12 sifat Allah. Kita teliti lagi ya. Allah itu wujud. Di muka bumi ini tidak ada wujud kecuali yang diwujudkan oleh Allah. Karena Allah itu wajibul wujud. Kalau dalam ilmu PMP dulu saya belajar di SMA tahun 91 ada namanya kausa prima. Ya, sumber dari segala sumber adalah wujudnya Allah. Nah, kemudian wujud qidam. Allah itu terdahulu tanpa ada yang mendahului. Kemudian baqo, Allah itu kekal. Kalau ada yang dulu hidup kemudian mati tertolak sebagai Tuhan. Qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi. Kita meskipun beda sifat manusia sama. Ya, butuh nasi, butuh tidur, butuh toilet, ya. Lalu di luar negeri orang Indonesia itu terkenal, satu nyari toilet, dua nyari diskon, tiga foto. Ya, jadi kalau jamaah Indonesia terkenalnya itu dikit-dikit nanya, kapan kita ke toilet gitu ya. Ya, habis ke toilet ke toko, ada diskon enggak gitu ya. Habis itu jangan lupa foto. Ya. Ke Turki ada toko, misalnya apa? Foto. Ada batu, foto. Ya. Depan Ka'bah, foto. Ya. Itu. Sholat. Ya. Kalau sholat siaran langsung. Wujud qidam baqo muhalafatul lil hamd. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh supporting apapun. Ya, kita harus ada nasi, ada tempe, ada air. Ya. Jalan dari sini ke dari rumah saya ke sini butuh mobil. Di dalam mobil ada bensin, ada besi, ada angin, ada karet. Gimana kalau ban mobil kita besi semua? Rusak aspal Ustaz ya. Rusak aspal dan nyala. Bisa jadi baru 10 km langsung kebakar percikan api itu kan. Masya Allah. Wujud kita baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Allah itu esa, kehendaknya esa, apapunnya esa. Kalau kita ya, ini lampu ini ada tiangnya, ada jari-jarinya, ada kainnya. Satunya itu tidak bisa dianggap satu karena komponen satu. Kudrot, Allah berkehendak dan kehendak Allah mutlak. Setiap Allah berkehendak terjadi. Irodat, kudrot itu kekuasaan, irodat kehendak. Terus habis itu ilmu. Pengetahuan Allah meliputi yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Kemudian Allah sama basor, alam. Nah, kita juga harus begitu. Kalau kita punya ilmu otomatis maka penglihatan kita hidup. Telinga kita hidup, ya. Omongan kita juga omongan orang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu berbeda. Gara-gara kita punya ilmu, kita bisa taat aturan. S di garis nggak boleh berhenti, P di garis nggak boleh berhenti. Apalagi ada buletan merah tengahnya putih, artinya verboden nggak boleh masuk, ya. Dan seterusnya, ya. Kita datang ke restoran ada tulisannya nolak nopok, berarti boleh makan. Apalagi ada tulisannya halal, ya. Satu-satunya yang halal nggak boleh dimakan apa? Lengkeng di Giant kalau belum dibayar, itu halal tapi jangan dimakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami senantiasa memohon kepadamu, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat,
Amal kami amal yang Kau terima, rezeki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit apapun kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, jadikanlah diri kami, anak keturunan kami, sahabat dan saudara kami menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Kami berlindung dari keburukan karena bodohnya kami terhadap sesuatu atau tidak punya ilmu. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan mudah berzikir, menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, hujamkanlah kepada kami keimanan yang paripurna, sehingga kami mampu ya pada saat beribadah melihatmu. Jikalau tidak, hujamkan ke dalam hati kami, bahwa kami senantiasa Engkau tatap dimanapun dan kapanpun berada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma yassir lana ziyaratan al-Makkah wal Madinah mubarakah wal Masjidil Aqsa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berziarah ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dari saya cukup. Selamat menyongsong ya pergantian tahun miladiah. Tahun baru itu penting juga untuk mengevaluasi. Yang nggak boleh itu merayakan tahun baru sama dengan orang yang tidak punya iman. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Rashidin. Semoga Allah berikan kesehatan selalu Ustaz. Amin. Mencerahkan kita semuanya dan menjadikan dalam kehidupan kita keilmuan kita dengan tauhid yang telah disampaikan. Kita yakin Allah Maha tahu apapun yang terjadi dalam diri kita. Mungkin tetangga nggak tahu, tapi Allah tahu, dan Allah telah menyiapkan rezeki-rezeki dan solusi terbaiknya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sedekah Bapak Ibu. Lihat kanan kiri sambil senyum. Dan doa kutul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita langsung salat Isya insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.